Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianus Kamil dari Politeknik Negeri Cilacap jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi pada mata kuliah manajemen industri. Yang pertama yaitu definisi perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan antara tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar yang terus berubah. Perencanaan strategi ini memiliki tujuan yaitu untuk membentuk serta menyempurnakan bisnis dan produk perusahaan sehingga mampu mencapai sasaran laba dan pertumbuhan. Kemudian ada beberapa level perencanaan strategi. Yang pertama ada perencanaan korporasi, perencanaan divisi, perencanaan unit bisnis, dan yang keempat ada perencanaan produk. Perencanaan korporasi yaitu untuk mendefinisikan misi korporasi, menetapkan unit bisnis strategi, membebankan sumber daya ke masing-masing unit bisnis strategi, merencanakan bisnis baru, merampingkan dan menghentikan bisnis lama. Untuk definisi misi bisnis itu sendiri adalah pernyataan yang mendefinisikan sifat dasar dan ruang lingkup bisnis serta memberikan petunjuk ruang lingkup bisnis yang penting untuk mengelola perusahaan. Karakteristik misi bisnis diantaranya yaitu 1. Berfokus pada sasaran dan jumlahnya terbatas. Yang kedua, menekankan kebijakan dan nilai utama yang ingin ditaati oleh perusahaan. Yang ketiga, mendefinisikan lingkup persaingan utama tempat perusahaan beroperasi. Dan untuk karakteristik strategi unit bisnis diantaranya yaitu 1. Strategi unit bisnis adalah strategi tunggal atau kelompok yang dapat direncanakan secara terkait dan secara terpisah dari bagian perusahaan lain. Yang kedua, strategi unit bisnis memiliki pesaing tersendiri. Yang ketiga, strategi unit bisnis memiliki manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Strategi pengembangan korporasi ada 3, yaitu 1. Pertumbuhan intensif yang dimaksudkan untuk menumbuhkan lebih lanjut bisnis yang sudah dijalankan saat ini. Yang kedua, pertumbuhan integratif, yaitu membangun dan atau mengakuisisi bisnis yang berkaitan. Yang ketiga, pertumbuhan diversifikasi, yaitu menambah bisnis yang tidak berkaitan. Di sini kita juga membahas analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal atau eksternal suatu organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian faktor kekuatan dan kelemahan, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Ada 2 macam pendekatan analisis SWOT, yaitu pendekatan kualitatif matriks SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Hasil analisis akan memetakan posisi perusahaan terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran organisasi selama 3-5 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder. Dan dapat dilakukan untuk analisis lingkungan internal yaitu menganalisis sumber daya. Sumber daya ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Sumber daya berwujud yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat diukur seperti sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya fisik, sumber daya teknologi. Untuk sumber daya yang tidak berwujud itu aktivitas yang telah terakumulasi sepanjang tahun seperti sumber daya manusia, sumber daya inovasi, dan sumber daya reputasi. Matriks peluang dan ancaman bisa diperhatikan pada matriks peluang dan ancaman. Bisnis yang ideal adalah yang memiliki peluang utama yang besar dan ancaman utama yang kecil. Bisnis yang spekulatif adalah yang mempunyai peluang dan ancaman utamanya yang besar. Bisnis yang matang adalah yang peluang maupun ancaman utamanya kecil. Bisnis yang bermasalah adalah yang berpeluang kecil dan memiliki ancaman yang besar. Urutan kegiatan perencanaan strategi yang pertama jelas visi bisnis tersebut. Kemudian menganalisis faktor eksternal seperti faktor peluang dan tantangan, menganalisis faktor internal seperti faktor kekuatan dan kelemahan, kemudian formulasi sasaran, formulasi strategi, formulasi program, implementasi, dan terakhir adalah umpan balik dan pengendalian. Langkah-langkah dalam proses perencanaan pemasaran. Yang pertama menganalisa peluang pasar, yang kedua menyusun strategi pemasaran, yang ketiga merencanakan program pemasaran, yang keempat mengelola usaha pemasaran meliputi pengendalian rencana tahunan, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategis. Rencana pemasaran tersebut berisi ikhtisar eksekutif dan daftar isi, situasi pemasaran saat ini, analisis peluang dan isi, tujuan, strategi pemasaran program tindakan, proyeksi keuangan, dan yang terakhir yaitu pengendalian penerapan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.